Ada sebuah tanda yang sering muncul tanpa disadari ketika seorang cewek mulai punya rasa sama lo. Tanda itu adalah perubahan sikapnya. Dari yang awalnya biasa aja, bahkan mungkin terkesan cuek, tiba-tiba dia mulai menunjukkan perhatian kecil yang sebenarnya punya makna besar. Perhatian ini seringkali terlihat sederhana, bahkan mungkin menurut lo cuma basa-basi biasa. Tapi kalau diperhatiin lebih dalam, ada sesuatu yang berbeda di balik sikapnya. Coba bayangin, biasanya dia jarang banget nyapa duluan. Kalaupun ngobrol, mungkin hanya seperlunya, nggak lebih. Tapi akhir-akhir ini, lu sadar dia mulai sering nanyain kabar lu. Kadang sesederhana, lagi ngapain? Atau udah makan belum? Buat sebagian orang mungkin terdengar sepele. Tapi buat lo yang peka, ini adalah sinyal awal kalau dia sebenarnya memperhatikan lo lebih dari orang lain. Cewek yang lagi jatuh hati biasanya punya dorongan untuk memastikan orang yang dia suka dalam keadaan baik-baik aja. Itu sebabnya dia sering nanyain hal-hal kecil, kayak kesehatan lo, kondisi lo hari ini, sampai hal-hal remeh yang mungkin gak penting bagi orang lain. Misalnya, ketika lo bilang lo lagi begadang karena ada kerjaan, besoknya dia bisa dengan mudah ngingetin lo. Jangan sering begadang ya, gak baik buat badan. Atau saat lo pernah bilang perut lo suka sakit kalau telat makan, dia akan dengan cepat bilang, jangan lupa makan ya, nanti sakit lagi. Perhatian ini bukan cuma basa-basi, tapi bentuk rasa peduli yang tumbuh dari hatinya. Kalau dia nggak punya perasaan apa-apa, nggak mungkin dia sampai ingat detail-detail kecil soal lo. Dia juga nggak akan repot-repot ngingetin atau memastikan lo baik-baik aja. Semua itu lahir dari rasa sayang yang pelan-pelan berkembang dalam dirinya. Bayangin juga situasi lain. Misalnya lo lagi sakit flu, dan lo cuma update singkat di status. Beberapa menit kemudian dia langsung ngechat lo. Kamu sakit? Udah minum obat belum? Perlu dibawain sesuatu nggak? Dari respon itu aja lo bisa lihat kalau ada perhatian lebih yang nggak semua orang bisa kasih. Dia berusaha hadir meski mungkin nggak bisa selalu ada secara fisik. Rasa peduli itu adalah sinyal besar kalau hatinya mulai tertuju ke lo. Perhatiannya juga sering muncul dalam bentuk halus yang kadang nggak lo sadari. Misalnya lo cerita kalau lo lagi stres, terus tiba-tiba dia ngirim pesan random yang isinya lucu. Entah meme, video, atau sekadar kata-kata yang bikin lo ketawa. Itu tandanya dia berusaha ngebuat suasana hati lo lebih baik. Dia ingin lo ngerasa nggak sendirian, meski sebenarnya dia nggak selalu bisa bilang secara langsung, aku peduli sama kamu. Buat cewek, perhatian itu bahasa cinta yang paling sederhana tapi kuat. Dia nggak perlu bilang aku suka sama kamu dengan kata-kata. Karena lewat sikapnya, lo bisa ngerasain kalau ada sesuatu yang berbeda. Kalau lo bandingin cara dia memperlakukan lo dengan orang lain, biasanya bakal kelihatan jelas. Mungkin dia ramah ke semua orang, tapi ada detail kecil dalam sikapnya ke lo yang nggak dia kasih ke orang lain. Misalnya, kalau ada teman lain yang bilang lagi capek, dia cuma respon singkat, oh istirahat aja. Tapi kalau lo yang bilang capek, dia bisa respon panjang lebar, ngingetin lo buat jaga diri, minum air putih, sampai kasih saran biar badan lo pulih. Dari situ bisa kelihatan kalau lo punya tempat khusus di hatinya. Bahkan dalam hal kecil seperti makanan, dia mungkin akan bilang, aku ingat kamu suka kopi hitam ya, jangan kebanyakan nanti deg-degan. Atau ketika kalian lagi makan bareng, dia milih menu yang sesuai sama selera lo, biar lo lebih nyaman. Hal-hal kecil ini terlihat sederhana, tapi justru disitulah tanda besarnya. Karena perhatian itu muncul dari hati, bukan sekadar basa-basi. Kadang dia juga jadi orang yang pertama kali sadar kalau ada sesuatu yang berubah dari lo. Misalnya lo kelihatan lesu, dia bisa langsung nanya, kamu kenapa? Kayaknya nggak kayak biasanya deh. Itu artinya dia benar-benar memperhatikan detail tentang lo. Bahkan hal yang mungkin nggak disadari orang lain. Buat banyak cowok, tanda ini sering dianggap biasa aja. Padahal kalau cewek sampai segitunya perhatian, itu udah lebih dari sekadar peduli sebagai teman. Itu tanda kalau hatinya mulai terikat. Jadi jangan sampai lo anggap remeh perhatian-perhatian kecil itu. Karena bisa jadi, dari situ dia sedang berusaha ngasih tahu, aku suka sama kamu, tapi dengan cara yang halus dan nggak langsung. Perubahan sikap ini juga sering bikin cowok bingung. Apalagi kalau sebelumnya cewek itu dikenal dingin atau cuek. Ketika tiba-tiba dia jadi sering nanyain kabar, lo mungkin bertanya-tanya, dia beneran? Salah satu sinyal paling kuat kalau seorang cewek mulai suka sama lo adalah ketika dia rela mengorbankan waktunya hanya untuk lo.
Kenapa ini jadi tanda penting? Karena buat cewek, waktu adalah hal yang sangat berharga. Kalau dia sampai mau meluangkan waktunya untuk lo, itu artinya ada sesuatu yang spesial. Dia menaruh lo dalam daftar prioritas, bahkan kadang di atas hal-hal lain yang juga penting buat dia. Coba lo pikirin, setiap orang punya kesibukannya masing-masing. Cewek juga punya kegiatan sendiri, entah itu kuliah, kerja, ngurus hobi, atau sekadar me time untuk dirinya sendiri. Tapi saat dia udah suka, tanpa lo minta, dia bisa aja tiba-tiba nyempetin waktu buat sekadar ngobrol sama lo. Meski waktunya cuma sebentar, dia tetap berusaha ada. Itu adalah bentuk pengorbanan yang nggak selalu kelihatan besar, tapi punya makna mendalam. Bayangin lo lagi sibuk ngerjain sesuatu, tiba-tiba cewek itu ngechat lo. Lagi apa? Kalau butuh ditemenin ngobrol, kabarin ya. Padahal lo tahu dia sendiri lagi banyak tugas, tapi tetap aja dia siap ngasih waktunya. Meski cuma beberapa menit, itu tandanya dia benar-benar peduli. Dia nggak mau lo ngerasa sendirian, dan dia berusaha hadir. Walaupun mungkin cuma lewat kata-kata, cewek yang suka sama lo biasanya juga nggak keberatan ngorbanin hal-hal kecil dalam rutinitasnya. Misalnya, dia rela begadang nemenin lo cerita soal masalah lo. Meski sebenarnya besok pagi dia harus bangun lebih awal, atau dia rela menunda nonton drama kesukaannya hanya karena lo ngajak ngobrol. Bagi dia bisa ada di samping lo meski sebentar, jauh lebih penting daripada aktivitas lain. Kadang pengorbanan waktu ini juga kelihatan dari cara dia bersedia nemenin lo ke tempat-tempat yang mungkin nggak terlalu dia suka. Misalnya, lo ngajak nonton film action padahal dia lebih suka drama romantis. Tapi karena lo yang ngajak, dia rela datang. Atau lo suka nongkrong di warung kopi sederhana, sementara dia biasanya lebih nyaman nongkrong di tempat estetik, tapi demi bisa habisin waktu bareng lo, dia tetap mau ikut. Itu bukan karena dia nggak punya pilihan lain, tapi karena buat dia, yang penting adalah kebersamaan sama lo. Hal ini sebenarnya sederhana, tapi kalau lo pikirin, nggak semua orang mau ngelakuin itu. Cewek nggak akan sembarangan ngorbanin waktunya untuk cowok yang nggak punya arti khusus. Kalau dia sampai rela ngubah jadwal, atau bahkan nyempetin diri di sela-sela kesibukannya, berarti lo udah punya tempat spesial di hatinya. Ada juga momen ketika lo lagi butuh bantuan. Misalnya lo lagi ribet nyiapin sesuatu dan tiba-tiba dia bilang, "Mau aku temenin nggak? Atau aku bisa bantuin kalau kamu mau." Dia nggak keberatan repot sedikit asal bisa bikin urusan lo lebih ringan. Padahal dia sendiri mungkin punya banyak hal lain yang harus dikerjain. Tapi tetap aja dia mau ngasih waktunya buat ada di sisi lo. Kadang, dia juga nunjukin rasa sukanya lewat kesediaan dia buat ada di saat lo paling butuh. Misalnya, lo lagi down, dan lo cuma bilang sekali doang kalau lo lagi nggak baik-baik aja. Tanpa banyak tanya, dia bisa langsung nyari cara buat ada di samping lo. Entah dengan nelpon, ngirim pesan panjang biar lo semangat lagi, atau bahkan datang langsung kalau memungkinkan. Itu bukti kalau dia nggak cuma suka di permukaan, tapi juga peduli dengan keadaan lo yang sebenarnya. Cewek juga sering menunjukkan tanda ini dengan hal-hal kecil yang nggak lo sadari. Misalnya, dia tahu lo punya jadwal penting besok, lalu dia sengaja tidur lebih malam, hanya untuk ngingetin lo lewat chat. "Jangan lupa bangun pagi ya, besok kan ada acara penting." Hal sepele kayak gini sebenarnya butuh pengorbanan. Dia ngorbanin jam istirahatnya demi bikin lo ngerasa lebih diperhatikan. Atau bayangin kalau lo tiba-tiba ngajak dia keluar mendadak, padahal sebelumnya dia udah punya rencana lain. Tapi karena lo yang ngajak, dia bisa aja milih untuk nunda, atau bahkan batalin rencananya. Mungkin dia nggak akan bilang secara terang-terangan, "Aku batalin demi kamu." Tapi kalau lo peka, lo bakal sadar bahwa keputusannya itu adalah salah satu cara dia nunjukin perasaan. Yang lebih menarik lagi, cewek yang suka biasanya nggak ngerasa rugi ketika ngelakuin semua ini. Buat dia, waktu yang dia keluarin bukan sesuatu yang sia-sia. Justru dia ngerasa bahagia bisa habisin waktu sama lo, walau cuma sebentar. Kalau buat orang lain, mungkin obrolan singkat atau jalan sebentar terasa. Salah satu tanda paling kuat yang sering nggak disadari cowok adalah ketika seorang cewek tiba-tiba ingat hal-hal kecil tentang lo. Hal-hal yang bahkan lo sendiri kadang udah lupa, ternyata masih ada di pikirannya. Itu bukan kebetulan. Dan bukan juga sekadar kemampuan mengingat yang baik. Itu adalah sinyal kalau dia sebenarnya memperhatikan lo lebih dari orang lain. Coba lo ingat lagi, berapa banyak orang yang benar-benar bisa ngeh sama detail tentang diri lo. Misalnya warna favorit lo,
makanan yang selalu bikin lo semangat, atau bahkan cara lo minum kopi yang selalu tanpa gula. Kebanyakan orang mungkin cuma dengar sekilas lalu lupa. Tapi cewek yang suka, dia bakal simpan semua informasi kecil itu di memorinya, seolah-olah itu adalah hal penting. Kenapa? Karena bagi dia, semua yang berhubungan sama lo terasa berharga. Bayangin situasi sederhana. Lo pernah cerita sekali doang kalau lo suka sate Padang. Beberapa minggu kemudian, tanpa lo duga, dia tiba-tiba bilang, aku nemu tempat sate Padang enak nih. Kamu pasti suka. Dari situ aja lo bisa tahu, ternyata dia benar-benar nyimpen informasi itu di kepalanya. Padahal mungkin waktu itu lo cerita sambil lalu, tanpa maksud khusus. Tapi buat dia, itu jadi sesuatu yang nggak bisa dilupain. Atau bayangin kalau lo pernah cerita singkat kalau lo nggak suka hujan karena bikin lo malas keluar rumah. Suatu hari ketika hujan turun, dia ngechat lo, "Hujan ya? Pasti kamu lagi malas keluar rumah." Dari kalimat kecil itu aja udah kelihatan kalau dia benar-benar ingat ucapan lo. Dan bukan cuma ingat, tapi juga memikirkan lo di saat kejadian itu terjadi. Itu artinya lo udah ada di pikirannya. Bahkan tanpa lo sadar, cewek yang suka sama lo biasanya punya cara perhatian yang berbeda. Dia nggak selalu ngasih perhatian besar dengan tindakan, tapi ingatannya yang detail menunjukkan kalau lo itu spesial. Bahkan hal-hal remeh seperti, kamu lebih suka teh daripada kopi, atau kamu sering banget kebangun tengah malam, bisa aja masih dia ingat dengan jelas. Itu bukan sekadar memori, tapi tanda kalau dia sering mikirin lo. Ingat detail kecil juga bisa kelihatan dari cara dia ngomong. Misalnya, lo pernah cerita kalau dulu lo suka main bola di sore hari waktu kecil. Beberapa bulan kemudian, dia tiba-tiba bilang, aku lewat lapangan bola deket rumah, jadi ingat kamu suka main bola dulu. Dari situ bisa kelihatan kalau cerita sederhana dari lo ternyata benar-benar melekat di ingatannya. Atau coba bayangin kalau lo ulang tahun. Banyak orang mungkin ngucapin dengan cara biasa, tapi cewek yang suka biasanya akan kasih ucapan yang beda. Dia nggak cuma bilang selamat ulang tahun, tapi bisa aja dia nambahin detail yang pernah lo ceritain. Misalnya, selamat ulang tahun, semoga tahun ini kamu bisa ke kota yang udah lama pengen kamu datengin. Itu jelas nunjukin kalau dia nggak cuma peduli, tapi juga benar-benar ingat apa yang pernah lo katakan. Ingat detail kecil juga bisa jadi cara dia menunjukkan rasa kagum. Dia bisa aja bilang, aku ingat waktu kamu cerita tentang perjuangan kamu dulu, keren banget sih. Padahal lo sendiri mungkin udah lupa pernah cerita itu. Tapi buat dia, setiap cerita dari lo punya tempat khusus. Dia nggak cuma dengar tapi juga ngeresapin. Lalu menyimpannya baik-baik. Itu bukti kalau lo punya arti lebih. Kadang, tanda ini juga muncul di momen-momen tak terduga. Misalnya lo lagi ngerasa down. Tiba-tiba dia ngomong sesuatu yang persis sesuai dengan apa yang dulu lo suka lakuin buat semangatin diri sendiri. Misalnya, kamu dulu pernah bilang kalau kamu biasanya denger musik biar lebih tenang. Coba aja sekarang. Itu bikin lo sadar kalau dia benar-benar memperhatikan detail tentang lo. Bahkan di saat lo nggak minta. Hal kecil yang diingat cewek bisa jadi sangat spesifik. Misalnya, dia tahu lo lebih suka duduk di pojok ruangan kalau lagi makan di kafe. Atau dia ingat lo pernah bilang kalau lo nggak suka makanan terlalu pedas. Jadi, ketika kalian makan bareng, dia bisa aja bilang, kamu jangan pesen yang pedes ya, kan kamu nggak suka. Terdengar sederhana, tapi kenyataannya itu bentuk perhatian yang dalam. Cewek juga sering nunjukin rasa sukanya dengan nyambungin detail lo ke kehidupannya. Misalnya, lo pernah cerita kalau lo suka warna biru. Suatu saat dia beli sesuatu berwarna biru, lalu bilang, aku jadi ingat kamu suka warna ini. Itu artinya, lo udah ada di pikirannya bahkan saat lo nggak ada di sekitarnya. Setiap hal kecil bisa jadi pengingat tentang lo. Kalau lo peka, tanda ini sebenarnya gampang banget dibaca. Ada sebuah sinyal sederhana tapi kuat yang bisa lo tangkap. Ketika seorang cewek mulai menyimpan rasa sama lo, sinyal itu muncul dari caranya yang sering banget cari alasan untuk bisa deket. Kadang dia nggak bilang secara langsung kalau dia pengen ada di sekitar lo, tapi tindakannya akan nunjukin dengan jelas. Dia akan bikin situasi, menciptakan momen, atau bahkan pura-pura butuh bantuan. Padahal tujuan utamanya cuma satu, biar bisa berinteraksi sama lo lebih sering. Coba lo perhatiin, biasanya kalau cewek nggak ada rasa, dia hanya bakal ngobrol seperlunya. Nggak ada usaha lebih untuk mencari-cari topik, apalagi bikin alasan buat ketemu. Tapi begitu dia mulai suka, situasi jadi berbeda.
Dia jadi sering banget punya alasan kecil buat mendekat. Kadang dengan bilang dia butuh bantuan, kadang dengan pura-pura nanya sesuatu yang sebenarnya dia udah tahu jawabannya, atau bahkan dengan sekadar nyempil dalam obrolan lo, biar tetap terhubung. Contohnya gini, lo pernah nggak ngerasa kalau dia tiba-tiba ngechat nanya hal yang sebenarnya nggak terlalu penting? Misalnya, tugasnya dikumpulin hari apa ya? Padahal lo tahu dia orang yang rajin, pasti udah jelas soal jadwal itu. Tapi dia tetap nanya ke lo. Itu bukan karena dia nggak tahu, tapi karena dia nyari alasan buat mulai ngobrol sama lo. Dengan begitu, interaksi bisa berjalan tanpa terlihat dipaksain. Atau misalnya lo lagi duduk santai di kelas atau di kantor, tiba-tiba dia datang dan bilang, "Boleh pinjem pulpen nggak?" Padahal jelas-jelas dia selalu bawa pulpen lebih dari satu. Hal-hal kayak gini sering banget jadi strategi sederhana cewek buat punya momen deket sama orang yang dia suka. Dari situ, dia bisa mulai obrolan ringan, bisa senyum sama lo. Atau sekadar ngerasain kehadiran lo lebih deket. Kadang juga, cewek suka bikin alasan buat nimbrung dalam percakapan lo. Misalnya lo lagi ngobrol sama temen cowok lain soal bola atau film. Dia tiba-tiba ikut komen. Padahal sebelumnya dia nggak pernah tertarik sama topik itu. Itu adalah cara dia buat nunjukin bahwa dia ingin tetap ada di lingkaran lo. Ingin tetap nyambung sama obrolan lo. Meskipun topiknya bukan sesuatu yang biasanya dia suka. Hal menarik lain, cewek yang suka biasanya juga nyari alasan buat bisa ketemu langsung. Misalnya dia bilang, "Aku lagi nggak ngerti soal materi ini, bisa ajarin nggak?" Padahal kalau dia mau, dia bisa aja cari jawaban di internet. Tapi dia milih minta tolong ke lu. Kenapa? Karena itu cara dia buat bikin momen bareng. Dia sebenarnya nggak butuh jawaban doang, tapi butuh waktu bareng lu. Lu juga bakal sadar kalau dia tiba-tiba sering ada di tempat yang sama dengan lu. Misalnya lu suka nongkrong di kafe tertentu. Tiba-tiba dia juga sering muncul di sana. Atau lu suka olahraga di lapangan tertentu. Tiba-tiba dia juga mulai sering kelihatan di sekitar situ. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah bagian dari usahanya buat deket. Dia mungkin nggak bilang secara terang-terangan, tapi sikapnya udah cukup jelas nunjukin. Cewek juga sering cari alasan buat ngehubungin lo secara rutin. Kadang topiknya ringan banget, bahkan sepele. Misalnya, aku nggak ngerti nih cara pakai aplikasi ini, kamu bisa jelasin nggak? Atau, aku bingung pilih makanan menurut kamu enakan apa ya? Itu bukan pertanyaan yang benar-benar butuh jawaban serius. Tapi dengan begitu, dia punya alasan buat ngobrol sama lu lebih lama. Bahkan ada kalanya cewek cari alasan buat ngegodain lu secara halus. Misalnya dia bilang, "Aku sering lihat kamu sibuk banget, jangan-jangan kamu robot ya?" Itu terdengar kayak bercandaan biasa. Tapi sebenarnya itu adalah upaya dia buat bikin obrolan lebih cair. Sekaligus nyiptain kedekatan emosional. Hal kecil seperti minta ditemenin juga bisa jadi sinyal besar. Misalnya dia bilang, "Aku mau ke toko buku tapi nggak enak sendiri, temenin dong." Padahal sebenarnya dia bisa aja pergi sendiri. Tapi karena dia pengen punya waktu bareng lo, maka dia bikin alasan sederhana biar lo ikut. Lo juga bisa lihat tanda ini dari konsistensi sikapnya. Kalau sekali dua kali dia minta bantuan, itu mungkin kebetulan. Tapi kalau hampir tiap minggu ada aja alasan dia buat interaksi sama lo, itu udah jelas sinyal bahwa dia sengaja menciptakan momen. Ada satu tanda yang seringkali jauh lebih jujur daripada kata-kata. Tanda itu nggak keluar lewat chat, nggak keluar lewat ucapan, tapi lewat gerakan tubuh yang muncul secara alami. Itulah bahasa tubuh. Cewek yang mulai punya rasa sama lo, biasanya nggak sadar kalau tubuhnya sendiri membocorkan apa yang dia rasakan. Sikap, ekspresi wajah, dan gerakan kecil yang dia tunjukkan bisa jadi sinyal kuat kalau hatinya udah mulai tertuju ke lo. Bahasa tubuh adalah refleksi dari perasaan dalam hati. Kalau dia suka, biasanya tubuhnya akan menunjukkan sinyal berbeda saat berada di dekat lo. Mungkin dia nggak akan bilang, "Aku suka sama kamu" secara langsung. Tapi caranya berdiri, duduk, menatap, bahkan senyum, bisa jadi bahasa cinta yang paling jujur. Coba lo perhatiin, ketika cewek nggak ada rasa, sikap tubuhnya biasa aja. Nggak ada usaha buat deket, nggak ada perubahan ekspresi yang spesial. Tapi ketika dia suka, semua hal kecil akan terasa berbeda. Misalnya, dia jadi lebih sering tersenyum kalau ngobrol sama lo. Senyum yang nggak sekadar basa-basi, tapi muncul dari rasa nyaman. Senyum itu biasanya tulus, matanya ikut berbinar, dan bahkan bisa bikin suasana jadi lebih hangat.
Selain senyum, kontak mata juga jadi sinyal penting. Cewek yang suka biasanya berusaha menatap lo lebih lama dari biasanya. Kadang dia berani menatap lurus, tapi sering juga dia cepat-cepat mengalihkan pandangan ketika lo sadar. Itu adalah tanda kalau dia gugup, karena sebenarnya dia senang bisa menatap lo. Tapi takut perasaannya kebaca. Jadi kalau lo sering nangkep momen ketika dia curi-curi pandang, itu adalah sinyal besar. Perubahan bahasa tubuh juga bisa kelihatan dari posisi badannya. Saat duduk atau berdiri di dekat lo, tanpa sadar tubuhnya akan mengarah ke lo. Itu adalah respon alami ketika seseorang tertarik sama orang lain. Meski di sekitarnya ada banyak orang, fokus tubuhnya akan tetap tertuju pada lo. Misalnya, ketika kalian ngobrol di grup, perhatiin arah kakinya atau posisi baunya. Kalau condong ke arah lo, itu artinya lo jadi pusat perhatiannya. Selain itu, cewek yang suka seringkali jadi lebih gelisah kalau di dekat lo. Tapi ini bukan gelisah karena nggak nyaman, melainkan karena dia berusaha menahan rasa deg-degan. Misalnya, dia jadi sering mainin rambutnya, memainkan jari, atau merapikan pakaian padahal sebenarnya nggak perlu. Itu semua terjadi karena dia merasa ingin tampil lebih baik di depan lo. Bahasa tubuh ini muncul spontan tanpa dia sadari. Ada juga tanda lain yang lebih halus. Misalnya dia sering mencondongkan kepala sedikit ketika lo ngomong. Tanda bahwa dia benar-benar memperhatikan kata-kata lo. Tuh dia sering tertawa meski lelucon lo sebenarnya nggak terlalu lucu. Itu bukan karena dia pura-pura, tapi karena dia ingin nunjukin bahwa dia menikmati momen bareng lo. Kadang, bahasa tubuh cewek juga terlihat dari jarak fisik. Kalau dia merasa nyaman, dia akan berusaha mendekat bahkan tanpa alasan jelas. Misalnya ketika kalian jalan bareng, dia nggak keberatan berjalan cukup dekat. Atau ketika duduk, dia memilih tempat di samping lo, meski masih banyak kursi kosong di sisi lain. Itu adalah tanda bahwa dia ingin ada di ruang yang sama dengan lo. Tapi kalau dia malu, atau masih menahan perasaannya, justru sebaliknya, dia bisa terlihat canggung. Misalnya dia jadi salah tingkah, cepat-cepat mengalihkan pandangan, atau bahkan terlihat gugup saat lo tiba-tiba ada di dekatnya. Swavareki itu sebenarnya yang lahir dari rasa suka yang dia simpan. Tubuhnya nggak bisa bohong. Meski mulutnya mungkin berusaha menutupi, bahasa tubuh juga sering muncul dalam bentuk mirroring atau gerakan meniru tanpa sadar. Misalnya ketika lo menyilangkan tangan, beberapa detik kemudian dia juga menyilangkan tangan. Atau ketika lo minum, nggak lama dia juga ikutan minum. Itu adalah respon alami ketika seseorang merasa dekat secara emosional dengan orang lain. Jadi kalau lo sering nemuin dia melakukan hal yang mirip sama lo, bisa jadi itu bukan kebetulan. Sinyal lain bisa lo lihat dari ekspresi wajahnya. Cewek yang suka biasanya akan punya ekspresi. Ada sebuah sinyal yang sebenarnya jauh lebih kuat daripada sekadar perhatian, senyum, atau kontak mata. Sinyal itu adalah ketika seorang cewek mulai membuka dirinya dan bercerita tentang hal-hal pribadi. Ini bukan sekadar obrolan ringan seperti lagi sibuk apa, Chloe udah makan belum? Tapi lebih dalam dari itu, saat seorang cewek mulai membagikan cerita yang menyentuh bagian penting dari hidupnya, artinya dia sudah memberikan kepercayaan besar kepada lo. Cewek pada dasarnya nggak mudah terbuka sama semua orang. Ada batas yang mereka bikin sendiri. Ada dinding yang mereka pasang biar nggak semua orang tahu isi hatinya. Nah, ketika dia berani menurunkan dinding itu di depan lo, itu adalah tanda bahwa dia merasa aman, nyaman, dan percaya sama lo. Dan percaya gue, kenyamanan adalah pondasi utama ketika seorang cewek mulai suka. Awalnya mungkin dia cuma cerita hal-hal kecil, seperti bagaimana harinya berjalan, siapa teman yang bikin dia kesal, atau film apa yang baru dia tonton. Tapi semakin sering lo bakal sadar bahwa ceritanya makin dalam. Dia bisa mulai cerita tentang keluarganya, pengalaman masa kecilnya, bahkan sampai rahasia yang jarang banget dia bagi ke orang lain. Itu adalah sinyal yang nggak bisa dianggap remeh. Bayangin begini, ada cewek yang biasanya cuek ke banyak orang. Kalau orang lain tanya kabar, jawabannya pendek, baik atau lumayan. Tapi sama lo dia bisa jawab panjang, bahkan sambil cerita detail yang nggak perlu pun dia ungkapin. Misalnya dia bilang, aku capek banget hari ini. Di kantor tadi sempet ribut kecil sama atasan, terus aku malah kepikiran sampai sekarang. Itu contoh bahwa dia udah nyaman buat berbagi rasa capek dan rentannya sama lo. Kenapa ini penting? Karena cewek nggak akan sembarangan menunjukkan sisi rapuhnya.
Kalau dia merasa nggak ada rasa atau nggak percaya sama lo, dia bakal tutup rapat semua itu. Tapi kalau dia suka, dia justru pengen lo jadi orang yang tahu. Pengen lo ngerti isi hatinya, pengen lo jadi bagian dari ceritanya. Bahkan, bukan cuma cerita sedih atau masalah aja. Kadang dia juga berbagi mimpi dan harapan. Dia bisa cerita tentang cita-cita masa depannya, tempat yang pengen dia kunjungi, atau hal-hal yang selama ini dia simpan dalam hati. Misalnya, dia bilang, aku tuh pengen banget nanti punya usaha kecil sendiri, kayak kafe gitu. Biar bisa ngelakuin hal yang aku suka tiap hari. Kalau dia udah sampai cerita hal seperti ini, artinya dia membayangkan masa depannya sambil melibatkan lo sebagai pendengar penting. Itu sinyal bahwa dia ingin lo tahu jalannya ke depan, seolah-olah ada ruang buat lo di sana. Hal pribadi yang dia ceritain juga bisa dalam bentuk kenangan masa lalu. Bisa aja dia tiba-tiba ngomong tentang masa sekolahnya, tentang pengalaman memalukan yang jarang dia ungkap, atau bahkan tentang orang yang dulu pernah bikin dia terluka. Itu semua adalah bagian hidup yang biasanya disimpan rapat-rapat. Kalau dia rela buka itu ke lo, berarti hatinya udah percaya penuh. Lo juga bakal sadar kalau dia makin lama makin terbuka soal emosinya. Kadang dia bisa cerita kalau lagi seneng banget, bisa juga dia curhat kalau lagi sedih. Dan anehnya, seringkali dia lebih milih cerita sama lo daripada orang lain. Itu bukan kebetulan, itu karena lo udah jadi orang yang dia percaya untuk berbagi rasa. Di titik ini, penting banget buat lo ngerti satu hal. Ketika cewek mulai terbuka soal hal pribadi, jangan pernah anggap itu remeh. Jangan disambut dengan cuek atau dianggap biasa, karena buat dia itu adalah langkah besar. Dia udah melangkah keluar dari zona aman, hanya untuk membiarkan lo tahu bagian dirinya yang lebih dalam. Kalau lo bisa menghargai itu, dia akan merasa semakin dekat. Coba perhatiin juga caranya bercerita. Cewek yang suka biasanya nggak cuma asal curhat. Dia bener-bener pengen lo mendengarkan, pengen lo ngerti, dan kadang pengen lo kasih tanggapan. Itu artinya dia melihat lo bukan cuma sekadar teman ngobrol, tapi juga seseorang yang pendapatnya penting buat dia. Kalau dia bilang menurut kamu gimana? Setelah cerita, itu tanda jelas bahwa dia menganggap lo punya peran besar dalam hidupnya. Ada juga momen ketika dia cerita hal pribadi dengan wajah sedikit ragu atau malu. Itu biasanya karena dia takut dianggap lemah, atau takut rahasianya nggak lo jaga. Tapi kalau dia tetap berani cerita, artinya dia udah yakin sama lo. Itu adalah bentuk kepercayaan yang luar biasa. Ada satu sinyal terakhir yang sering kali nggak disadari banyak cowok, tapi justru ini adalah salah satu tanda paling besar kalau seorang cewek punya rasa sama lo. Sinyal itu adalah ketika dia mulai melibatkan lo dalam rencananya. Baik rencana kecil sehari-hari, maupun rencana besar tentang masa depannya. Kenapa ini penting? Karena cewek nggak sembarangan ngajak seseorang masuk dalam lingkaran hidupnya. Apalagi sampai membayangkan lo ada di dalam hal-hal yang dia impikan atau dia siapkan. Kalau dia berani melibatkan lo, artinya lo udah punya posisi spesial di pikirannya. Dia nggak lagi sekadar menganggap lo teman ngobrol atau orang yang seru buat diajak bercanda, tapi udah mulai mikir gimana rasanya kalau lo benar-benar jadi bagian dari jalan hidupnya. Bayangin begini, lo lagi santai ngobrol, tiba-tiba dia bilang, minggu depan aku ada acara keluarga, ikut aja ya biar rame. Atau mungkin dia ngajak, aku pengen coba tempat makan baru itu, mau nemenin nggak? Dari permukaan itu terlihat seperti ajakan biasa. Tapi kalau dilihat lebih dalam, itu adalah bentuk usaha dia buat melibatkan lo dalam aktivitas pribadinya. Itu tandanya dia nggak keberatan lo hadir dalam lingkungannya. Bahkan justru pengen lo ada di sana. Kadang bentuknya nggak selalu berupa ajakan langsung. Bisa juga dalam bentuk bayangan masa depan yang keluar secara spontan. Misalnya ketika lagi ngobrol soal liburan, dia bilang, nanti kalau kita jalan bareng ke Bali, pasti seru banget ya. Atau pas lagi ngomongin mimpi, dia nyeletuk, kalau aku buka kafe nanti, kamu harus sering datang jadi pelanggan pertama. Hal-hal kayak gini seolah-olah sederhana, tapi sebenarnya itu adalah sinyal bahwa dalam pikirannya, lo udah masuk dalam cerita masa depannya. Perlu lo tahu, cewek nggak akan asal ngajak orang ke dalam rencananya kalau dia nggak merasa nyaman atau percaya. Karena dengan melibatkan lo, dia sebenarnya lagi membuka ruang hidupnya. Itu berarti lo bukan lagi orang asing, tapi seseorang yang kehadirannya penting. Bahkan dalam hal-hal kecil pun, sinyal ini bisa kelihatan. Misalnya dia bilang,
besok aku harus ke toko buku, kamu mau nemenin nggak? Atau, aku ada tugas kelompok, mending kamu ikut aja biar lebih gampang. Sekilas memang terlihat biasa, tapi sebenarnya di antara banyak orang yang bisa diajak, dia lebih memilih lo. Itu adalah bukti bahwa dia lebih suka melakukan sesuatu dengan lo dibandingkan dengan orang lain. Ada juga momen ketika dia melibatkan lo dalam keputusan pribadinya. Misalnya dia nanya, menurut kamu baju ini cocok nggak kalau aku pakai? Atau aku lagi bingung pilih antara A atau B, menurut kamu yang mana lebih bagus? Pertanyaan kayak gini bukan sekadar minta pendapat. Itu artinya dia menghargai pandangan lo dan menganggap suara lo penting dalam hidupnya. Lo juga mungkin bakal nemuin cewek yang cerita tentang plan jangka panjangnya, kayak kuliah, kerja, atau cita-citanya, sambil menyelipkan lo di dalamnya. Misalnya, aku tuh pengen kerja di luar kota nanti, tapi ya semoga masih bisa sering ketemu kamu. Kalimat itu sebenarnya adalah cara dia menunjukkan bahwa apapun yang dia rencanakan, dia tetap mikirin lo. Itu sinyal kuat bahwa dia pengen lo tetap ada dalam hidupnya. Bahkan ketika keadaan berubah, kadang dia juga melibatkan lo secara tidak langsung dalam obrolan dengan orang lain. Misalnya, pas lagi ngobrol sama temennya, dia nyeletuk, kemarin aku sama dia nyobain tempat makan baru. Atau dia sering bawa-bawa nama lo dalam ceritanya. Itu artinya, di matanya, lo udah jadi bagian penting yang pantas disebutkan. Sinyal ini juga bisa muncul dalam bentuk sederhana. Dia selalu mikirin lo dalam kesehariannya. Misalnya dia lihat barang yang menurutnya cocok buat lo, lalu dia bilang, aku lihat barang ini jadi inget kamu. Atau ketika dia lagi jalan, dia foto sesuatu dan ngirimin ke lo sambil bilang, kayaknya kamu bakal suka ini. Itu semua adalah bentuk kecil dari melibatkan lo dalam hidupnya. Kalau kita tarik lebih jauh, melibatkan lo dalam rencananya adalah langkah besar. Karena artinya dia bukan cuma suka sama keberadaan lo saat ini, tapi juga pengen lo ada di masa depannya. Itu beda jauh dengan cewek yang hanya